Halo Sobat Dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Masih menonton animasi Upin Ipin dengan membaca subtitlenya? Haha, sama, saya juga. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah animasi yang dijadikan dalam bentuk movie berjudul Popoy the Movie, dirilis tahun 2016, disutradarai oleh sutradara sekaligus penulisnya yaitu Bapak Nizam Rozak, yang sekaligus juga sutradara dari Popoy the Movie 2. Film ini menceritakan pertarungan antara Popoy dengan sekelompok alien jahat yang ingin menangkap sfera kuasa untuk kepentingan jahat. Oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok alien jahat bernama pasukan Tengkotak yang mencoba mengejar dan menangkap sfera kuasa generasi pertama yang bernama Klam Kabut. Dan sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan anggota yang ada di pasukan Tengkotak ini. Pertama ada Borara, sang kapten pasukan. Kedua, Gaganas yang memiliki tubuh besar dan gemuk, juga terdapat senjata di punggungnya untuk berhadapan dengan musuh. Ketiga, Kikita, satu-satunya perempuan di anggota Tengkotak. Keempat, Yoyo, sang ahli dalam hal robotika dan teknologi sfera kuasa. Chichiko, yang merupakan pembantu di sana. Lanjut ke film, masih dalam usaha untuk menangkap Klam Kabut. Borara tidak berhenti-berhenti memberikan instruksi pada anteknya untuk menyerang. Keadaan tersebut semakin kacau dengan kaburnya Klam Kabut yang berusaha menghindari serangan dari kejaran Tengkotak dengan kecepatan maksimal agar bisa lolos. Namun, dengan bantuan robot yang mengikat Klam Kabut dari segala arah dan mengubur kaki mereka ke tanah, Klam Kabut tepar dibuatnya. Kebingungan untuk melarikan diri, Klam Kabut menggunakan kekuatan teleportnya untuk menteleport dirinya bersama pulau itu ke bumi. Dan film Popoy the Movie pun dimulai. Scene pun memperlihatkan seorang nelayan yang sedang menangkap ikan pada malam hari, dikejutkan dengan keluarnya sebuah objek berukuran besar dari dalam air, dan benar saja objek tersebut adalah pulau yang terapung. Esok harinya, Popoy yang bangun dari tidur dan dibangunkan oleh Chopper mengatakan jika dirinya sudah terlambat untuk pergi berkemah. Popoy pun gegas menuju kamar mandi. Di saat yang bersamaan, datang Opal yang muncul tiba-tiba seperti iklan Lazada, mengingatkan agar jangan terlambat melalui jendela. Singkatnya, saat di perjalanan, mereka dikejutkan dengan adegan kejar-kejaran antara perampok dan polisi. Tidak tinggal diam, Popoy pun mengejar perampok tersebut dan meninggalkan Ochopot sendirian di sana. Popoy yang masih mengejar dan berpecam di hati tiga, tiba-tiba terganggu dengan kedatangan Adudu. Alhasil, Popoy yang harus melawannya. Tak butuh waktu lama untuk membereskannya, akhirnya Popoy pun dapat menangkap perampok tersebut. Singkat cerita, sore pun tiba, Popoy yang sudah lesu pergi ke kedai Toaba. Saat sampai, Toaba menanyakan tentang kegiatan berkemahnya. Popoy yang mendengarnya sontak kaget dan bergegas untuk pergi. Di sisi lain, Borara, ketua pasukan Tengkotak, mendengar Yoyo memberikan penjelasan tentang Klam Kabut yang berteleportasi ke planet bumi, tetapi belum mendapatkan koordinat yang tepat tentang tempat Klam Kabut berteleportasi. Mendengar hal tersebut, Borara marah dan mengancam akan mengeluarkan dirinya dari pesawat jika dia tidak terus mencari. Yoyo yang gugup mencari malah menemukan frekuensi kekuatan yang rendah daripada kekuatan Klam Kabut dan memberitahu jika dia telah menemukan letak teleportasi Klam Kabut, walaupun sebenarnya bukan milik Klam Kabut. Saat sampai di hal tebus dan bertemu dengan temannya yang marah, terutama Ochopot karena sudah terlambat lagi. Kecewa dengan Popoy, akhirnya mereka pun meninggalkan Popoy. Tiba-tiba muncul Papa Zola yang mencoba menghibur dan menyuruh Popoy untuk menebus kesalahannya. Papa Zola pun mengajak Popoy dan teman-temannya untuk mencari sotong bersamanya besok pagi. Popoy yang langsung setuju mengabari teman-temannya untuk berkumpul di kedai Toaba jam 9 pagi. Malam harinya, Ochopot yang awalnya sedang tertidur tiba-tiba dihubungi oleh Klam Kabut dan hendak membawanya ke pulau terapung dengan sisa kekuatan teleportasinya. Namun gagal, dikarenakan Popoy yang langsung menangkap dan merakut Ochopot. Esok harinya, Popoy yang memberitahu kepada temannya tentang rencana untuk memancing sotong tak terlalu dipedulikan, karena kesalahan Popoy yang selalu mengingkari janji hingga 10 kali.
Setelah itu, Gopal, Yaya, dan Ying meninggalkan Boboiboy. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, muncul pesawat pasukan Tengkotak yang ternyata sudah tiba di bumi menuntut kepada Boboiboy untuk memberikan sfera kuasa padanya. Porara pun heran, ternyata sfera kuasa yang di depannya bukan kelam kabut, melainkan Ochobot. Namun setelah mengetahui jika Ochobot bisa mengantarkan mereka ke tempat kelam kabut, Porara pun mengambil Ochobot. Hal itu terpaksa membuat Boboiboy harus melawan Porara dan juga Geganas. Karena tidak seimbang, Boboiboy pun tepar dibuatnya. Sebagai ucapan selamat tinggal, Porara pun menggunakan kekuatan lubang hitam untuk menghancurkan Taman Pulau Rintis. Setelah itu, Porara pun meninggalkan mereka. Sementara itu, Adudu dan Brok berhasil masuk ke pesawat Tengkotak. Tidur apa lagi? Kata nak pergi jalan. Scene berpindah ke Papa Zola yang sedang selfie-selfie. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Boboiboy dan kawan-kawan yang meminta tolong ke Papa Zola untuk menyelamatkan Ochobot yang diculik. Dan setelah mendapatkan petunjuk, mereka bergegas naik ke perahu menuju lokasi mercusuar, tempat di mana pulau terapung tersebut berada. Di pesawat Tengkotak, Adudu bertemu dengan Kikita dan jatuh cinta padanya. Brok bertanya ke Porara, apakah mereka takut jika Boboiboy datang menyelamatkan temannya Ochobot. Mendengar hal tersebut, Porara dan anggota lainnya tertawa ngakak. Merasa dihina, Adudu lantas marah, dan hal itu membuat Porara merasa tertantang, tetapi terganggu oleh informasi yang mengatakan Boboiboy datang mendekat. Porara pun memanfaatkan Adudu dengan mengiming-imingi dengan tawaran untuk menjadi anggota tetap Tengkotak. Setelah melakukan misi darinya, Porara lantas memberi ke Adudu kurita, yaitu cumi-cumi kecil yang akan membesar bila terkena air. Adudu dan Brok pun dilempar ke laut. Sementara itu, Papa Zola melihat dan menyadari Adudu yang semakin dekat. Mendengar hal itu, Boboiboy menyuruh Ying untuk mempercepat perahu, lalu terjadi aksi kejar-kejaran di sana. Adegan tersebut semakin kacau dengan munculnya kurita yang sekarang berukuran besar lalu menyerang kapal, serta Adudu. Boboiboy dan Feng terpaksa menyerang, dan setelah kurita mendapatkan serangan, lalu terjatuh. Mereka pun sampai ke tempat tujuan. Di saat yang bersamaan, kurita yang tadi dikira sudah tepar kembali menyerang Boboiboy. Lantas, Boboiboy menyuruh Yaya untuk menerbangkan kapal. Tak disangka, kurita tersebut terbang ke arah mereka. Papa Zola pun melempar Gopal dan menyuruhnya untuk mengubahnya ke dalam bentuk makanan. Saat sudah berada di hutan pulau, seraya melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki, tak berselang lama, muncul akar yang menjalar dan bergerak sendiri, lalu mencekik Gopal. Disangka cuma bercanda, Papa Zola beserta yang lainnya pun pergi dari sana. Malam harinya mereka pergi berkemah di hutan sampai menunggu pagi. Sementara itu, Yoyo-O masih memantau pergerakan Ochobot di sebuah gua. Tak lama, kelam kabut pun muncul dan menyerang Ochobot, sehingga membuat sambungan kontrol terputus. Di saat yang sama, Geganas menyadari letak Boboiboy yang sangat dekat dengan mereka. Alhasil, Porara marah dan menyuruh Yoyo-O untuk melepaskan J-Rex dari kandangnya. Kembali ke perkemahan, Boboiboy terbangun karena panggilan Ochobot lewat jamnya, lalu terputus. Boboiboy beserta yang lainnya melanjutkan pencarian tanpa Papa Zola, Adudu, dan Brok. Setelah melompat dan memasuki gua, mereka akhirnya menemukan Ochobot yang diketalikan dan terlihat step. Melihat hal itu, Boboiboy segera berubah dan lantas menyerang kelam kabut, lalu mencurigainya sebagai salah satu geng Tengkotak. Sampai Ochobot terbangun, mereka akhirnya mendengarkan cerita tentang dirinya. Kan tetapi tak berselang lama, Porara menemukan lalu menyerang mereka. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Di saat yang sama, Papa Zola yang sudah bangun bersama Adudu dan Brok mencari keberadaan Boboiboy dikejutkan dengan kedatangan J-Rex yang langsung menyerang mereka. Di sisi lain, kelam kabut beserta yang lainnya sudah sampai di pabrik sfera kuasa. Dikejutkan dengan serangan Porara dan Geganas. Hal tersebut membuat kelam kabut semakin terdesak dan terpaksa melempar mereka lalu meninggalkan mereka. Mereka segera lari dari kejaran Geganas. Tak ingin berlama-lama, Geganas pun menghancurkan platform dan mengira Boboiboy tewas di sana. Tanpa dia ketahui, Boboiboy beserta yang lainnya rupanya bersembunyi di bawah platform. Di sisi lain, kelam kabut berhasil tertangkap. Kembali ke Papa Zola dengan akhirnya J-Rex yang sudah menjadi jinak karena diselamatkannya. Mereka akhirnya pergi ke pesawat pasukan Tengkotak dan berniat menjebol temboknya. Nahasnya, tembok kapal terlalu tebal dan tanpa pikir panjang, J-Rex pun mencokot dan menerobos masuk. Di sisi lain, terlihat kelam kabut yang sedang digantung
dan akan diambil kekuatannya menjerit kesakitan. Namun saat proses penyedotan selesai, nahasnya kekuatan teleportasi kelam kapot telah berpindah ke Ochobot yang rupanya telah di-upgrade. Mengetahui hal itu, Porara segera menghubungi Boboiboy lalu menyuruh untuk memberikan Ochobot dan akan menyandra teman-temannya sampai dia kembali. Saat sampai, sempat terjadi perdebatan antara Boboiboy dengan mereka. Rupanya hal tersebut merupakan rencana Boboiboy yang berencana pergi bersama mereka menggunakan kekuatan teleportasi Ochobot. Tetapi hal itu gagal karena di kejauhan Kikita menembak Ochobot. Hal itu membuat Ochobot jatuh ke tangan Porara lalu menyedot kekuatan teleportasinya dari Ochobot. Setelah itu pertarungan pun tidak dapat dielakkan lagi. Keadaan semakin diperparah dengan kondisi Porara yang semakin kuat dengan armor dan kekuatan teleportasinya. Kau memang terlalu memaksa aku, Boboiboy. Dengan keadaan yang sangat merugikan tersebut, Boboiboy pun tepar di sana. Saat tepar, seketika Ochobot bangkit lalu memberikan tenaga terakhirnya pada Boboiboy dan teman-temannya. Yang dimana hal ini seketika meningkatkan kekuatan Boboiboy yang lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya. Di sisi lain, Papa Zola beserta yang lainnya ditangkap oleh Yoyo dan Kikita. Namun tak berselang lama, Jerex tiba di sana lalu menyelamatkan mereka. Sementara itu, Porara yang baru saja bangkit setelah menerima serangan dari Boboiboy langsung mengeluarkan lubang hitam raksasa lalu kabur meninggalkan mereka. Feng yang mencoba mengejar pun gagal karena Porara yang keburu lolos, tetapi tak berselang lama, Porara pun kembali. Hal itu dikarenakan Adudu yang memberinya koordinat secara palsu. Boboiboy pun segera berpecah menjadi 7, menyerang Porara dengan seluruh kekuatan dan combo yang dimilikinya, hingga membuat Porara masuk ke lubang hitamnya sendiri. Saat keadaan sudah kembali tenang, Boboiboy pun menangisi kepergian Ochobot. Tetapi tak berselang lama, Ochobot bangkit dan menjelaskan kalau kelam kabut memberikan seluruh energinya pada Ochobot. Dan hal itu memungkinkan Ochobot kembali hidup. Di adegan terakhir, Chichiko akhirnya mengungkapkan identitas aslinya yang sebenarnya bernama Kokoji. Setelah itu, Kokoji meninggalkan mereka dan film pun selesai. Bagaimana filmnya? Menarik, dan jika ada yang kurang saya mohon maaf. Juga amanat yang bisa diambil dari film ini adalah jangan selalu mengingkari janji, karena janji akan selalu dibawa sampai akhir hayat nanti. Saya undur diri, terima kasih.